Sekarang ucapan salafus soleh tentang masal. Dalam kitab Az-Zuhdul Kabir miliknya Imam Baihaqi, Abu Darda, sahabat Abu Darda berkata, Ibna Adam, wahai manusia, ta'il ardo biqadamik. Silahkan kamu menginjakkan kakimu di bumi, silahkan. Injaklah bumi dengan kakimu. Karena orang hidup itu kan harus menginjak bumi. Fa innaha anqalilin takunu qabrok, karena sebentar lagi bumi yang kamu injak itu akan menjadi kuburanmu. Kamu akan dititipkan, dimasukkan ke dalam bumi. Ya. Karena makanya mayit orang mati itu kan nggak bisa dititipkan di atas permukaan, tapi dititipkan di bumi, dikembalikan ke asalnya di bawah bumi. Maka bumi itu, Mas, maka bumi itu akan menerima orang yang dimasukkan, dikubur ke dalam bumi. Kan manusia itu kan aslinya dari bumi, toh. Diciptakan aslinya dari bumi, toh. Nabi Adam. Makanya ketika kita nanti dimasukkan ke bumi, diterima bumi, Mas. Ibaratnya kayak orang merantau sudah bertahun-tahun, kemudian kembali. Keluarganya gimana, Mas? Cuek atau nerima? Nerima, disambut. Tapi kalau dia datang bawa kebaikan, bawa duit banyak, disambut keluarganya dengan sukacita. Orang kalau soleh masuk ke kuburan itu akan dihimpit oleh bumi, tapi dengan himpitan seperti orang yang kangen. Keluarga jauhnya datang membawa kebaikan, bawa harta, disambut dengan dipijitin, dihimpit tapi seperti dipijit, enak. Tapi kalau ada orang perantauan sudah lama datang malah brengsek, ya kan, kurus brengsek, ya kan, bawa penyakit, ya, dikejar-kejar polisi karena melakukan kejahatan, mateni wong dan sebagainya. Kira-kira keluarganya gimana itu? Dulu dia perginya itu minggat, ya, bawa uangnya saudara-saudaranya. Tanahnya bapaknya, mestinya nanti kalau bapaknya meninggal harus dibagi, dia jual sendiri, kemudian dia pergi pulang. Saudara yang lain gimana itu? Disambut dengan sukacita atau diantemi itu? Diantemi itu, ya kan? Nggak ada yang sudi. Seperti itu, wong kafir nggak mau beriman, brengsek, ya kan? Maksiat datang kembali ke tanah. Tanah itu akan nyambut tapi dihimpit sampai sehimpit-himpitnya, sampai tulangnya remuk gepeng. Kayak wayang kulit itu gepeng itu. Dia teriak. Maka Rasul mengatakan semua orang akan dapat himpitan. Bahkan sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad yang ketika wafat sampai arsy Allah Subhanahu wa taala goyang, ya. Dia tetap akan dihimpit oleh tanah. Karena semuanya akan dihimpit. Cuma himpitannya tadi dipijit atau dipijit atau dihimpit gepeng seperti wayang. Nah. Ibna Adam, wahai manusia, anta ayyam, sesungguhnya hakikatnya kamu itu adalah waktumu. Kamu adalah hari-harimu. Makanya enggak bisa. Ya. Kamu adalah harimaumu atau gimana itu? Enggak. Kamu adalah hari-harimu. Kamu adalah waktumu. Fakullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Satu hari berlalu itu berarti sebagian dirimu juga berlalu. Satu hari lewat, berarti berkurang, sebagian dirimu berkurang. Hari berikutnya lewat, bagian dirimu berkurang. Satu hari lewat, bagian dari dirimu berkurang, dirimu akan berkurang. Hakikat kamu adalah waktumu, hakikat kamu adalah umurmu, hakikat kamu adalah hari-harimu. Kalau hari berlalu, bagianmu telah berkurang. Betul kan, Mas? Karena setiap hari itu kan semakin umur jatah kita semakin berkurang, bukan bertambah. Ibna Adam,
Wahai manusia, innaka lam tazal fi hadmi umrik. Wahai manusia, senantiasa engkau berjalan mengurangi umurmu. Senantiasa engkau berjalan mengurangi umurmu. Ketika kita hidup di dunia ini, berarti kita mengurangi jatah umur kita mundu yaumin waladatka ummuk. Mulai dari kita lahir, kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk mengurangi jatah umur kita. Kurang. Kemudian Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, Mas, ini sama, mirip seperti ucapan Abu Darda. Ini dalam kitab Zuhudnya Imam Ahmad. Ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu hakikatnya adalah waktumu. Hakikatnya kamu adalah umurmu. Hakikat kamu adalah hari-harimu. Kalau kamu mau menjadi bahagia, manfaatkan hari-harimu dengan baik. Tapi kalau kamu pengen menjadi orang yang rugi, orang yang istilahnya sengsara, silahkan santai-santai. Tidak usah dimanfaatkan hari-harimu dengan baik. Santai aja, mengalir aja kayak air. Hidup kok mengalir kayak air. Mengalir kayak air. Air itu mengalirnya ke atas atau ke bawah, Mas? Kecomberan. Tidak boleh itu. Kalau moto hidup saya, hidupnya kayak mengalir aja ya, kayak air. Tidak boleh. Boleh kayak air, tapi harus kayak air mancur. Dia akan ke atas, ke tempat yang baik. Oh, tapi kan mancur ke atas harus ada power, ada kekuatan. Gitu, Mas. Tapi kalau nyantai, santai aja lah kayak, kita mengalir aja. Air itu mengalir ke comberan. Tidak boleh, itu nggak punya pendirian. Kita harus punya pendirian. Boleh seperti air, tapi harus air mancur, harus naik ke atas. Tapi naik ke atas itu butuh power. Makanya Allah berfirman, dalam hidup kita memang harus menggunakan power, Mas. Harus ngoyo. Latar kabunna tobakon antobak. Falak tahamal akobah. Sungguh kamu akan iktahama, menerobos akobah. Akobah itu adalah rintangan-rintangan yang berat. Memang. Latar kabun atau bakon antop. Kamu akan melalui fase demi fase. Meningkat semakin tinggi. Perlu power, perlu kekuatan, perlu semangat. Falak tahamal akobah. Belajar juga begitu, Mas. Belajar itu perlu power. Kalau kita mengalir kayak air gitu, ya nyantai aja, enggak jadi. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap satu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu juga berkurang. Kemudian Hasan Basri berkata lagi, Mas, yaitu dalam kitab Adabud Dunya Waddin miliknya Imam Mawardi. Imam Hasan Basri berkata, naharuka dhaifuka fa ahsin ilaihi. Siang harimu itu ibaratnya tamumu. Maka berbuat baiklah kepada tamumu itu. Nah, jadi siang hari ketika masuk pagi itu seakan-akan kata Imam Hasan Basri kita kedatangan tamu. Apa tamunya? Waktu siang itu tamu kita. Kalau tamu wajib kita muliakan. Muliakan tamu itu, muliakan harimu. Berbuat baiklah kepada harimu dengan melaksanakan yang manfaat-manfaat. Berarti kalau mau mengisi waktu dengan yang bermanfaat, berarti itu kata Hasan Basri itu berarti memuliakan tamu, memuliakan waktu, memuliakan hari. Idza ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Kalau kamu berbuat baik, mengisi waktu atau tamumu dengan perbuatan baik dan manfaat, maka siang hari itu nanti akan pergi meninggalkanmu dengan memuji kamu. Wa in asa'ta ilaihi, tapi kalau kita berbuat jahat kepada tamu kita, ya kan, enggak kita suguhi apa-apa, malah kita sakiti ibaratnya gitu.
Siang hari itu artinya siang hari kita tidak berbuat manfaat, malah kita berbuat yang enggak benar dan lain sebagainya. Itu irtahala bidzambik. Siang hari itu yang ibaratnya seperti tamu itu akan pergi meninggalkan kamu bidzambik dengan mencela kamu. Ya kamu dicela lah. Coba tamu datang kepadamu, kamu jelek-jelekkan, tidak kamu hormati. Ya tamu nanti ketika pergi meninggalkanmu ya brengsek gitu kan. Kurang ajar, aku tamu enggak dia apa-apain gitu. Malah dikasih buah anggur. Maksudnya dianggurin. Dianggurin. Wah, kurang ajar. Malah saya dihina-hina, dijelek-jelekin lagi. Wa kadzalika lailuka. Begitu juga malammu. Malam itu juga tamu bagi kita. Kemudian Jahid juga berbicara tentang itu, tapi tidak saya ini Mas ya. Ucapan Jahid cukup Hasan Basri. Hasan Basri lagi, beliau berkata memberi nasihat tentang waktu dalam kitab Zuhud Az-Zuhdul Kabir miliknya Imam Baihaqi. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu hakikatnya adalah 3 hari aja. Amma amsi faqad dhahaba bima fihi. Hari yang pertama kemarin sudah berlalu dengan aktivitas yang sudah kita lakukan. Kemarin adalah hari telah berlalu dengan isinya. Isinya apa? Dengan dia pergi membawa amal perbuatan kita. Wa amma ghadan fala'allaka an la tudrikahu. Hari yang kedua adalah besok. Besok itu fala'allaka, bisa jadi kita akan hidup sampai besok. Akhirnya kita mendapati hari besok, bisa jadi kita tidak mendapati hari besok. Oh, kalau besok itu masih kemungkinan kita dapat, kemungkinan kita enggak dapat. Fal yaumu laka, sedangkan hari ini adalah milikmu. Today is for you, gitu kan ya. Sekarang ini milikmu. Sekarang inilah yang jadi milikmu. Ini ya, kamu hidup itu yang real itu ya sekarang ini. Fa'mal fihi, lakukan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kalau kemarin Ustaz, kemarin sudah kadung pergi dengan membawa aktivitas kita. Kalau aktivitas yang kita lakukan kemarin kok baik, alhamdulillah. Kita enggak nyesel insyaallah. Tapi kalau enggak baik, hari ini masih ada. Lakukan hari ini. Pertama apa? Nyesel. Tobat. Gitu? Yang kemarin gitu. Kemarin saya kok gitu-gitu. Sekarang segera tobat, nyesel, minta ampun sama Allah. Dan aktivitas hari ini selain minta ampun, menyesal, tobat adalah kita laksanakan sebaik-baiknya. Supaya seandainya Allah memberikan kita jatah untuk bisa hidup sampai besok, besok kita enggak nyesel. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan begini, Mas. Manadimtu ala syai'in nadami ala yaum. Yang paling membuatku aku menyesal itu adalah menyesal tentang berlalunya waktu. Penyesalan Ibnu Mas'ud itu bukan penyesalan dagang terus nggak dapat untung, nggak terlalu nyesal, biasa. Begitu ya. Ingin sesuatu harta benda, kemudian Allah takdirkan tidak dapat, enggak apa-apa. Yang paling membuat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini sangat menyesal itu adalah berlalunya hari. Gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Berlalu satu hari. Selesai satu hari, terbenam matahari di hari itu, berarti umurku berkurang, tapi amal baikku tidak bertambah. Ini di dalam kitab Miftahul Afkar li Ta'ahub li Daril Qoror. Kunci-kunci berpikir
untuk persiapan menghadapi kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Nah, ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idha'atul waqt dalam kitab Fawaid, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, Mas, itu lebih menakutkan daripada mati. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillah wad darul akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutusmu dari Allah dan dari kebahagiaan di akhirat. Wal mautu, sedangkan mati yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Mati itu hanya memutus kamu dari hubunganmu terhadap dari dunia ini dan penghuninya. Kalau mati itu kan terputus dari dunia dan penghuninya. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, itu memutusmu dari hubungan baikmu kepada Allah dan memutuskan kamu dari mendapatkan kebahagiaan, keselamatan besok di akhirat. Maka paling menakutkan itu ya menyia-nyiakan waktu.